Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Finkasari dari kelas Kewirausahaan PM 7A. Di sini saya sudah bersama Mbak Jati. Tujuan saya bersama Mbak Jati adalah untuk menganalisis suatu usahanya Mbak Jati, yaitu sebuah brand kuliner namanya Basoka. Jadi beliau ini ownernya. Langsung saja Mbak Jati bisa perkenalan diri dulu. Ya, terima kasih Mbak Sela Finkasari untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Siti Ayung Tias. Di sini saya ingin memperkenalkan sedikit tentang apa sih Basoka itu. Nah, Basoka sendiri ini adalah suatu makanan ringan, cemilan gitu, cemilan kering. Yaitu ada makaroni bantet, makaroni spiral, juga ada pangsit, terus ada milidi kayak gitu. Lalu sejak kapan sih saya ini memulai usaha itu? Yaitu sejak pandemi corona ini. Sejak awal pandemi 2020. Iya betul, 2020, sejak ada kuliahnya online ini kan, selama online ini di rumah, jadi daripada rebahan-rebahan aja, ya udah untuk masih mengisi waktu luang saya membuat ide tadi membuat cemilan-cemilan. Nah, kenapa kok saya memilih yang cemilan ringan seperti itu? Karena juga tahan lama, pembuatannya juga gampang gitu. Praktis gitu ya? Ya, praktis betul. Untuk pengemasannya juga menggunakan plastik yang udah kelep-kelepan gitu, jadi mudah, tinggal dimasukin aja terus dikasih stiker seperti itu. Strategi pemasarannya itu bagaimana sih Mbak? Apakah lewat online atau di share-share di toko-toko atau gimana? Oke, untuk pemasarannya sendiri, pertama dari awal-awal saya ini ke tetangga rumah, ke saudara-saudara, lalu move ke story WA. Nah, di story WA itu ada teman saya ingin joinan seperti itu, ingin menjadi reseller, partner gitu ya? Iya betul, menjadi reseller. Nah, alhamdulillahnya dari reseller tadi dia ini mengambil produknya dalam jumlah yang besar-besar. Alhamdulillah, ada 50, ada yang 80 seperti itu sekali order gitu Mbak Sela. Dalam usaha ini kan pasti ada hambatan tersendiri ya, apalagi pandemi juga, rezekinya ada beberapa yang mampet dan lain sebagainya. Nah, itu selain dampak positifnya Mbak bisa mendirikan usaha, dampak lainnya bagi usaha Mbak itu apa sih? Nah, kalau dampak negatifnya yaitu tadi, karena pandemi kan banyak ya dari orang-orang ini yang malah pemasukannya juga berkurang. Nah, jadi kan malah berpengaruh kepada konsumtifnya orang masing-masing, jadi lebih menghemat kadang-kadang. Nah, untuk positifnya sekarang itu bisa mengcover pengeluaran saya juga itu. Sebagai seorang mahasiswa ya, juga. Hambatannya sendiri apa Mbak? Nah, kalau hambatan ini di sini kan, kalau dalam proses pembuatan cemilan ini penggorengan ya, berarti penggorengan dari awal penggorengan dulu. Nah, itu memerlukan banyak itu ya, minyak yang minyak buat goreng itu minyak. Nah, kami ini dari Basoka itu menggorengnya memakai minyak yang berkualitasnya bagus, seperti kemasan-kemasan gitu. Bukan pakai, iya betul, bukan memakai minyak literan, soalnya kan nanti berpengaruh pada kesehatan juga kalau memakai literan gitu. Nah, jadi kalau ingin modalnya ini semakin menipis, semakin kecil, tapi labanya semakin besar, jadi untuk pemprosesannya itu sekali langsung banyak saja. Soalnya nanti kalau sedikit-sedikit ini malah semakin modalnya semakin besar tapi untungnya semakin kecil. Jadi rugi gitu ya. Jadi sekali harus langsung banyak. Nah, tapi di sini minusnya, jika langsung banyak kita itu malah gimana ya, nanti laku apa enggak nanti. Soalnya kalau makanan ini disimpan terlalu lama, bisa hampir 1 bulan, 1 tahunan gitu, ini juga berpengaruh pada cita rasanya gitu. Kualitasnya jadi juga akan berkurang, agak bau gitu ya. Betul, nanti juga kerenyahannya juga berkurang. Terus kan biasanya kalau menggoreng itu kan minyaknya ada sisa gitu ya. Iya, betul. Itu apakah dari Basoka sendiri udah ada alat atau gimana untuk mengurangi minyak tersebut? Nah, gini,
untuk penggorengannya itu kami kan memakai minyak tadi yang dalam kemasan. Nah itu biasanya kami mulai berhenti menggoreng itu ketika minyaknya sudah mulai sedikit. Jadi semakin menipis modalnya tadi, tidak terlalu membuang banyak minyak. Jadi ketika minyaknya sudah mulai menipis, kami berhenti untuk menggoreng. Karena untuk menggoreng seperti cemilan seperti itu juga harus minyaknya harus banyak. Kalau sedikit nanti dia tidak mengembang dan tidak renyah. Terus kan di kemasannya itu kan kemasannya plastik ya Mbak, ya, terus dikasih kayak stiker gitu. Mungkin kedepannya bisa divakum vacuum cleaner gitu, jadi bisa mengcover gitu biar nggak cepat bau, biar nggak cepat biar renyahnya itu masih terjaga gitu. Kedepannya mungkin bisa seperti itu. Ya, terima kasih sarannya Mbak Sela. Selain hambatan nih, kan pasti di lapangan kan ada peluang-peluang. Menurut Mbak Jati sendiri itu peluang yang memungkinkan untuk usahanya Mbak Jati itu yang gimana sih? Kita lihat juga remaja-remaja kan udah banyak juga yang cari usaha-usaha sampingan, jadi resell dan lain-lain. Cara Mbak Jati mengatasi peluang-peluang yang ada itu bagaimana? Nah kalau seperti itu, kita sebagai pebisnis ya, apalagi di bidang kuliner, itu harus selalu menjaga kualitasnya pertama. Lalu harus menjaga kualitasnya. Ketika kita memiliki banyak pesaing, kita harus menjaga kualitas, tetapi harga juga harus standar gitu, standar kantongnya konsumen kita ya, sesuai target pemasaran ya, gitu ya. Jika kita targetnya mahasiswa, jadi ya harus harga mahasiswa, tapi tidak mengurangi kualitasnya tadi. Nah untuk mengakalinya, oke, mari kita kurangi isinya gitu, tapi kualitasnya tetap sama. Gitu. Kalau begitu mungkin cukup ya Mbak analisis SWOT pada kali ini. Saya rasa udah cukup memberikan gambaran bagi teman-teman. Terima kasih pada Mbak Jati, owner Basoka. Semoga usahanya lancar. Amin. Semoga usahanya semakin berkembang. Ya, terima kasih. Sekian dari saya juga. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.